kelas 11F. Nah, narasumber kita telah berada di depan kamu sekalian. Nanti kamu akan mendapatkan informasi tentang salah satu materi tentang koperasi. Nah, agar lebih valid datanya, maka Ibu langsung mendatangkan narasumber utama supaya lebih kita tahu bagaimana koperasi di lapangan. Jadi kamu tidak hanya mengkaji dari teori, tapi kita lihat juga dari segi praktek yang telah dilaksanakan di koperasi. Salah satunya itu di koperasi SMA 2 Rambatan, yaitu koperasi pegawai negeri atau disingkat dengan KPN. Nah, sekarang kita akan mewawancarai Ibu yang salah satu dari pengurus koperasi SMA Negeri 2 Rambatan. Nah, silakan, kuesioner sudah Ibu bagikan. Ada 20 pertanyaan, silakan bertanya. Satu orang satu pertanyaan, jadi ada 20 orang yang akan bertanya. Kemudian yang lain mencatat apa yang dijawab oleh Ibu Mai. Bisa mulai, Nak? Nah, silakan, siapa yang pertama? Nah, silakan Meza. Apa itu KPN SMA 2 Rambatan, Bu? Ya, KPN SMA 2 Rambatan ialah Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan ini adalah kumpulan karyawan atau pegawai yang berada di SMA Negeri 2 Rambatan. Maka disebut dengan Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk pegawai honor yang ada di SMA Negeri 2 Rambatan. Sudah dijawab sama Bu Mai, silakan yang selanjutnya siapa yang akan bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Mai, siapa saja yang dapat menjadi anggota KPN SMA 2 Rambatan? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Yang dapat menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan adalah semua warga SMA Negeri 2 Rambatan, baik pegawai honor maupun pegawai negeri. Selanjutnya yang akan bertanya, nah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa syarat menjadi anggota KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya, syarat untuk menjadi anggota Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan, tentu syarat utamanya adalah pegawai dari SMA 2 Rambatan. Kemudian membayar simpanan pokok, itu syarat masuk itu, membayar simpanan pokok. Kemudian mau mematuhi semua aturan yang ditetapkan oleh Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Jelaskan, silakan lanjut. Siapa lagi yang akan bertanya? Nah, silakan Habib, tunggu Sitika. Baik, saya mau bertanya. Berdiri nak. Baik, saya mau bertanya, Bu. Apa beda KPN SMA Negeri 2 Rambatan dengan badan usaha lain atau dengan koperasi lainnya? Sekian, terima kasih. Beda Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan dengan badan usaha lain atau dengan koperasi lainnya. Koperasi SMA 2 Rambatan itu koperasi simpan pinjam. Jadi sama dengan bank karena dia sama-sama mempunyai jasa. Jasanya itu kalau bank jasanya untuk bank, tapi kalau untuk Koperasi Pegawai Negeri kita jasanya untuk bersama, dibagi dengan anggota sesuai dengan hasil usahanya masing-masing. Kemudian koperasi kita tidak merupakan koperasi konsumsi dan koperasi produksi, tetapi merupakan koperasi simpan pinjam. Oke, jelas ya nak? Ya, silakan. Apa semua orang dapat menjadi anggota KPN SMA 2 Rambatan? Sekian dari kita. Ya, pertanyaannya apakah semua orang bisa menjadi anggota Koperasi SMA 2 Rambatan? Tentu tidak. Yang menjadi anggota Koperasi SMA 2 Rambatan adalah semua pegawai yang berada di SMA Negeri 2 Rambatan. Silakan, siapa pertanyaan selanjutnya? Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai, apa dasar hukum berdirinya KPN SMA 2 Rambatan?
Ya, baik. Dasar hukum berdirinya KPN SMA 2 Rambatan yaitu kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, jadi perlunya pembentukan sebuah koperasi di SMA 2 Rambatan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Nah, jadi kita lihat di sini Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang perkoperasian. Siapa lagi? Baiklah, saya akan bertanya apa Berdiri nak, berdiri nak. Baiklah, saya akan bertanya apa jenis usaha KPN SMA Negeri 2 Rambatan. Sebenarnya tadi sudah bisa terjawab, tapi karena kita pertanyaan kita satu-satu. Jenis usaha apa koperasi SMA 2 Rambatan? Jenis usaha yang baru sedang dilaksanakan yaitu usaha simpan pinjam. Nah, jelas. Pertanyaan selanjutnya siapa yang akan bertanya? Pak Adit tanya, Adit. Silakan. Nah, saya ingin bertanya, dari mana KPN SMA 2 Rambatan mendapatkan modal? Sekian dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebuah koperasi tentu memiliki modal. Dari mana koperasi pegawai negeri SMA 2 Rambatan mendapatkan modal? Modal didapat dari simpanan pokok dari masing-masing anggota. Jadi masing-masing anggota setiap masuk memberikan simpanan pokok. Itu tergantung kepada koperasi masing-masing. Seperti kita misalnya simpanan pokoknya 100.000. Nah, jadi 100.000 itu sekali dibayar waktu kita mau masuk anggota. Nah, jadi seterusnya kalau simpanan wajib lain lagi tiap bulan. Ada. Kemudian yang kedua, simpanan pokok sudah. Yang kedua dari simpanan wajib. Simpanan wajib itu harus dibayar setiap bulan. Harus dibayar setiap bulannya. Berapa besaran simpanan wajib? Itu ditentukan oleh rapat anggota. Apakah 100.000 setiap bulan, apakah 200.000 setiap bulan, sebanyak anggota yang ada. Itulah modal koperasi yang dikembangkan. Siapa lagi pertanyaan selanjutnya? Silakan Farhad. Baiklah, saya ingin bertanya, apa manfaat menjadi anggota KPN SMA 2 Rambatan? Baik, terima kasih. Ya, baik, Ibu akan jawab. Apa manfaat menjadi anggota koperasi pegawai negeri SMA 2 Rambatan? Manfaat dari koperasi itu banyak sekali. Karena itu tujuan dari koperasi itu kan mensejahterakan anggotanya. Jadi manfaatnya itu untuk mengatasi semua masalah yang ada pada anggota. Misalnya seperti butuh biaya sekolah anak, butuh biaya pesta, butuh biaya apa saja bisa diatasi dengan meminjam kepada koperasi pegawai negeri SMA 2 Rambatan. Kemudian sisa hasil usaha keuntungan yang kita peroleh dari koperasi ini juga bisa kita manfaatkan. Jadi masing-masing anggota nanti akan mendapatkan yang namanya SHU, sisa hasil usaha dari koperasi yang dikembangkan. Nah, jadi manfaat koperasi itu sangat banyak sekali. Silakan siapa lagi selanjutnya? Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Kepada siapa laporan keuangan dipertanggungjawabkan? Baik. Kepada siapa laporan keuangan koperasi dipertanggungjawabkan? Laporan keuangan koperasi itu dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota koperasi. Nah, itu kepada seluruh anggota koperasi yang akan disampaikan di dalam rapat anggota koperasi setiap tahunnya atau rapat akhir tahun. Masih ada pertanyaan kan? Nah, silakan, Bibi. Saya akan bertanya kepada Bu Mai, yaitu kapan KPN SMA 2 Rambatan mendapatkan modal dan berapa dasarnya? Kapan koperasi SMA 2 Rambatan mendapatkan modal? Modal didapat dari awal simpanan pokok tadi masing-masingnya berapa. Misalnya anggotanya ada 50 orang kali 100 berarti dapat modal 5 juta. Itu simpanan pokok.
pokok. Jadi simpanan pokok awal masuk. Nah, itu. Kemudian moda yang kedua dari simpanan anggota setiap bulan. Sesuai dengan keputusan rapat anggota. Berapa kita putuskan simpanan wajib yang harus dibayar setiap bulannya. Berarti koperasi kita mendapatkan moda pertama awal anggota masuk, yang kedua setiap bulan sesuai dengan jumlah anggota yang ikut menjadi anggota. Jadi kalau anggota koperasi kita ada 50, berarti kalau 100.000 sebulan dapat 5 juta sebulan modalnya. Ditambah simpanan pokok 5 juta. Nah, berarti sudah 10 juta. Nah, bulan depan juga demikian. Ada dapat pula 5 juta lagi. Bulan depan juga 5 juta. Itu yang dikembangkan dari sebuah koperasi. Bisa dipahami? Silakan selanjutnya. Siapa lagi? Patika tadi udah tanya. Bertanya. Nah, silakan. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Kapan anggota dinyatakan keluar dari KPN SMA 2 Rambatan? Ya. Anggota koperasi dinyatakan keluar dari SMA Negeri Rambatan, dari Koperasi Pegawai Negeri SMA 2 Rambatan. Yang pertama karena pensiun, udah pensiun berarti udah tidak anggota lagi, boleh keluar. Yang kedua pindah dari SMA Negeri Rambatan, boleh keluar, berarti keluar. Kemudian yang ketiga yang melanggar aturan yang mendapatkan sanksi. Nah, jadi berarti yang melanggar aturan atau mendapatkan sanksi keluar dari koperasinya. Ada 3. Berarti yang pindah, yang pensiun, kemudian yang sudah meninggal. Selanjutnya siapa yang akan bertanya? Nah, silakan Nur Hayatun Nufus. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Siapakah yang memeriksa laporan KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Ya, oke. Yang memeriksa dari laporan Koperasi Pegawai SMA Negeri Rambatan itu adalah Badan Pengawas. Nah, jadi sebuah koperasi ada badan pengawasnya yang ditunjuk untuk memeriksa laporan keuangan dari Koperasi SMA 2 Rambatan ini. Selanjutnya siapa yang bertanya? Nah, silakan Nur Hadi Hakim. Siapakah yang mengangkat dan memberhentikan pengurus KPN SMA 2 Rambatan? Ya, pertanyaannya siapa yang mengangkat dan memberhentikan pengurus KPN SMA 2 Rambatan? Yang mengangkat dan memberhentikan pengurus adalah rapat anggota setiap tahun. Nah, itu sesuai dengan periodenya. Kalau sudah habis periode diganti pengurusnya, maka akan diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oke, selanjutnya. Nah, silakan Hara. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam KPN SMA Negeri 2 Rambatan? Nah, sama dengan sebelumnya, pertanyaannya itu siapa yang memegang kekuasaan tertinggi Koperasi SMA 2 Rambatan? Segala sesuatu yang ada di dalam Koperasi SMA 2 Rambatan itu adalah wewenang dari rapat anggota. Jadi yang semua yang mengatur apakah panitianya, apakah diterima atau tidak diterimanya keuangan atau laporannya, itu ada berdasarkan rapat anggota, atau dirubah ADART-nya juga tergantung kepada rapat anggota. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan anggota. Apa lagi? Nah, silakan Eka. Baiklah, saya akan mau bertanya kepada Bu Mai. Kepada siapa pengurus KPN SMA 2 Rambatan bertanggung jawab? Ya. Pengurus SMA Negeri Pegawai Koperasi Pegawai SMA 2 Rambatan bertanggung jawab kepada Suaranya, Nak. anggota, kepada rapat anggota. Jadi juga segala sesuatu dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada anggota koperasi. Nah, jadi semuanya itu adalah anggota yang akan pengurus yang akan memberikan tanggung jawabnya kepada anggota juga, diterima atau tidaknya nanti. Ada berapa pertanyaan lagi? 4. Ah, silakan yang belum bertanya. Amin. Ah, silakan Min. Amin atau Rahmat? Rahmat, Bu. Ah, Rahmat lah dulu. Rahmat. Usaha yang baik adalah usaha
yang terkelola dengan baik? Siapa yang mengelola KPN SMA 2 Rambatan? Oke. Silakan. Yang mengelola, siapa yang mengelola koperasi pegawai negeri SMA 2 Rambatan? Yang mengelola koperasi tentu pengurus yang diangkat oleh rapat anggota. Jadi yang mengelolanya adalah pengurus koperasi SMA 2 Rambatan yang diangkat oleh rapat anggotanya. Nah, Amin, silakan. Setiap usaha yang baik memiliki laporan keuangan. Apakah KPN SMA 2 Rambatan memiliki laporan keuangan? Ya, setiap koperasi yang baik tentu memiliki laporan keuangan. Apakah koperasi SMA Negeri 2 Rambatan mempunyai laporan keuangan? Ya, ada. Jadi koperasi pegawai SMA 2 Rambatan juga memiliki laporan keuangan setiap tahunnya seperti ini. Ya, ini contohnya. Ini contoh buku laporan keuangan koperasi SMA 2 Rambatan. Siapa lagi yang bertanya? Siapa yang belum bertanya, Nak? Nani. Baiklah, saya akan bertanya kepada Bu Mai. Suatu usaha memiliki struktur organisasi koperasi atau perangkat koperasi. Apa dan bagaimana perangkat KPN SMA 2 Rambatan? Ya. Baik, perangkat KPN SMA 2 Rambatan atau juga disebut dengan pengurus. Kemudian perangkatnya siapa saja yang ada di dalam kepengurusan dari sebuah koperasi SMA 2 Rambatan itu terdiri dari yang pertama, yang paling atas itu yang pegang kekuasaan tertinggi kan rapat anggota. Dari rapat anggota nanti akan lahir badan pengawas, kemudian akan lahir pengurus. Pengurus itu terdiri dari ketua, ada ketua, kemudian ada sekretaris dan ada bendahara. Ini namanya perangkat koperasi. Kemudian kesemuanya ini pengurus dan pengawas ini nanti akan ada pembina di atasnya. Pembina itu tentu kepala sekolah dalam sebuah KPN SMA 2 Rambatan. Jadi yang utama adalah rapat anggota. Dari rapat anggota nanti akan ada pengawas, ada pengurus, kemudian ada pembina ke atasnya, yaitu kepala sekolah. Ketua, sekretaris, bendahara. Jadi pengurus intinya hanya 3, yaitu ketua, sekretaris, bendahara. Terjawab semua pertanyaan? Ada yang belum ditanyakan? Ada yang belum ditanyakan? Pertanyaan nomor berapa? Siapa yang akan bertanya pertanyaan nomor 11? Silakan Miftahul Jannah. Setiap usaha ada laba rugi atau terdapat perubahan modal atau bertambah atau berkurang. Dari mana diketahui bahwa KPN SMA 2 Rambatan berlaba atau rugi? Apabila mendapat laba, apakah anggota memperoleh laba tersebut? Berapa persen? Ya, terima kasih. Ya, baik sekali pertanyaannya. Laporan perubahan modal tentu ada setiap tahunnya dari laporan rugi laba per 31 Desember 2022 kemarin, misalnya kita sudah mengadakan RAT. Nanti akan dapat berapa laba yang kita peroleh setiap tahun itu. Ini seperti contoh di sini, total pendapatan 59.154.200. Itu contoh laba yang diperoleh. Jadi sudah ada labanya. Itu perubahan laba dapatnya dari laporan rugi laba per 31 Desember setiap akhir tahun yang kita laksanakan rapatnya. Kemudian apa kita mendapat laba? Misalnya anggota memperoleh laba? Iya, anggota memperoleh laba. Biasanya 50% itu untuk anggota, kemudian persenan yang lain untuk pengurus sekian persen, untuk karyawan sekian persen, untuk misalnya ada lagi sosial sekian persen. Nah, itu ada persenannya. Jadi setiap koperasi itu SHU namanya tadi, sisa usaha laba yang diperoleh itu dibagi persennya itu kepada anggota 50% dan 50% lagi untuk hal-hal yang lain, misalnya untuk biaya RAT, untuk sosial, untuk karyawannya. Nah, itu persenannya. Nah, paham enggak?
5% dan untuk karyawan 5%. Jadi yang pembagian jasa yang saya sangat itu. Saya paham. Ibu, gimana paham nak? Paham. Habis semua pertanyaan? Habis. Nah, oke, terima kasih. Berarti kamu sudah melakukan wawancara ya terhadap salah seorang pengurus dari Koperasi Pegawai Negeri SMA Negeri 2 Rambatan. Nah, nanti data ini sebenarnya data namanya nak, yang kamu dapatkan data adalah data primer. Data primer kamu langsung turun ke lapangan bertanya, mendapatkan data langsung kepada sumber. Jadi bukan dari orang lain ya nak. Nah, data yang paling bagus adalah data primer. Nah, bukan kata siapa, kita langsung bertanya kepada pengurus. Nah, setelah ini kamu akan membandingkan dengan teori. Nah, apakah yang disampaikan Bu Mai itu apakah sama atau berbeda dengan teori yang ada tentang koperasi? Nah, caranya kemarin sudah Ibu ajarkan, ya, bagaimana cara mengkaji referensi dari buku perpustakaan. Nanti boleh juga dari Google. Tapi kalau kamu mau cari dari Google, kamu cari Undang-Undang Nomor 2 tentang Koperasi, itu yang paling valid datanya. Sumber referensinya. Yang paling valid itu Undang-Undang tentang Perkoperasian. Yang mungkin kalau ada yang terbaru silakan nanti yang terbaru. Kita terbaru mungkin hanya tambahan, tapi yang bagusnya adalah dari awal. Tadi undang-undang berapa tadi katanya? Nomor 25 tahun 1992.